Tapi nanti ini kita gabungkan bagaimana nanti endingnya ini di sini akan jadi tumbuh pohon baru ya dengan konsep raft ini. Nah, cara penggabungannya bagaimana ini kita teman-teman simak aja. Ya, halo Sobat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Seperti biasa, saya akan memberi tutorial teknik-teknik membuat bonsai mini ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin asal masuk saja tapi tidak tahu channel WK Art, saya jelaskan bahwa memang tutorial WK Art ini khusus untuk menggarap atau membuat bonsai mini ya, dengan berbagai teknik, terus perawatan, proses dari awal, ya penanganan yang mungkin banyak kendala dalam proses membuat bonsai. Teman-teman bisa disimak di tayangan-tayangan sebelumnya. Nah, seperti biasa, nanti akan ada giveaway ya. Hadiahnya pertama adalah WK Soil dan yang kedua juga WK Soil ya. Pertanyaannya bagaimana, teman-teman disimak aja. Nanti ikuti tutorialnya, nanti teman-teman akan mendapat pertanyaan ya. Jadi jangan di skip karena nanti nggak tahu pertanyaannya apa. Oke teman-teman, jadi ini ada bahan programan sancang. Saya akan membuat konsep yang jarang sekali ditayangkan ya, bahkan mungkin belum pernah ya di channel WK Art. Jadi saya akan membuat grouping ya, grouping dari bahan-bahan yang memang bisa dibilang secara alami rusak lah ya. Jadi programan tapi rusak. Nah, kemudian bagaimana penanganannya teman-teman ikutin aja. Jadi saya menggunakan 3 pohon, nanti akan digabungkan di grouping ya. Grouping itu ada beberapa jenis gaya bonsai ya. Salah satunya ya grouping. Hampir mendekati seperti connecting rod terus raft ya, tapi ini grouping. Oke, pertama-tama saya akan bongkar dulu ini ya, satu persatu. Kita akan lihat bagaimana kondisi pohon ini. Jadi seperti ini ya. Jadi ini memang tuh sebenarnya udah tua, ini banyak seperti fosil ya, dan ini menarik sekali. Jadi bisa dikatakan ini bahan-bahan programan yang tidak terkontrol kemudian rusak ya. Ada beberapa bagian yang mati, tapi justru itu di sini di channel WK Art menampilkan beberapa teknik-teknik atau alternatif untuk kita mendapatkan solusi dengan bahan yang seadanya. Artinya seadanya ini ya bisa jadi rusak atau bahan yang memang bisa kita ubah lagi dengan konsep yang baru. Nah, kita sebelumnya kita nolkan dulu semua. Kita potong dulu semua. Ya. Ini seperti ini kan banyak ranting mati ya. Nah, ini nanti kita akan gabungkan. Nah, untuk penggabungan ini tidak sekedar disatukan saja ya, tapi ada beberapa teknik yang saya rasa yakin teman-teman akan menyukainya dengan teknik yang ini. Terus kemudian hasilnya pun pasti akan nganu sekali ya. Oke, pertama saya dapat ini, saya pertahankan. Ini sudah proses root ball ya sebenarnya tuh ya. Jadi akarnya udah tinggal lanjutin lagi, tapi ini saya nolkan dulu lagi semua seperti ini teman-teman. Oke, ini udah ya seperti fosil ini ya. Sebenarnya saya suka ya bahan-bahan seperti ini ya. Jadi dengan bahan-bahan yang seperti ini justru akan lebih dinamis ya, tidak ada keseragaman gitu. Nah, kita nanti mainkan ya. Sebelumnya kita bersihkan dulu bahan-bahan yang seperti ini kan kering ya. Nah, ini kan kita buang aja. Sebagian masih menyatu harusnya. Jadi dalam konsep grouping ini ada desain-desain yang semacam kalau di bonsai itu istilahnya, kalau dalam satu pohon itu cokan ya. Jadi kayak formal tapi dia tinggi gitu. Pohonnya tinggi lurus gitu, itu cokan itu. Nah, terus kemudian digabung, di grouping dengan
menyusun sebuah konsep perspektif ya. Jadi yang di dalam itu makin kecil, yang di depan itu besar gitu. Jadi supaya terlihat kayak hutan ya. Tapi ini nanti tekniknya ini atau konsepnya ini secara tematik seperti apa ya? Ya bisa sering kita lihat hutan mangrove ya. Berarti semacam di pesisir pantai. Jadi itu erosi ya. Jadi akar-akarnya itu kelihatan semua. Nah, ini nanti saya bongkar juga satu bahan lagi. Nah, ini juga udah beberapa mati tapi masih hidup ya sebenarnya ini. Nah, ini menarik sekali. Nah, bahan ini kayak gini kalau sengaja di konsep ya setengah mati ya. Susah. Nah, ini justru alam itu kita mengajarkan bagaimana daya cipta karsa rasa kita tuh menciptakan sebuah karya seni yang terus memberikan satu inovasi dengan daya kreatif kita ya. Jadi jangan mati gaya pokoknya, terus kita gini, ini kan bagus sekali, udah kayak pohon-pohon purba ya. Nah, ini nanti kita akan satukan. Kita tidak, beberapa yang tidak dipakai kita nolkan dulu. Nah, seperti ini kita dapatkan batang utamanya dulu ya. Nanti proses penggabungannya seperti apa teman-teman, ini yang harus disimak ya. Nah, ini karena ini seperti ini ya. Nanti kita akan gabungkan beberapa yang kiranya namanya solid ya, beberapa bentuk yang semacam kolase ya. Kita cari hanya, kita cabut lagi. Kita seleksi akar. Nah, ini bahan seperti ini biasanya teman-teman, mungkin teman-teman suka bingung ya dengan berat bahan ini. Ini sangat potensial untuk membuat bahan raft ya. Kalau di salah satu gaya bonsai itu ada istilah raft ya. Jadi di mana raft itu akar keluar besar, kemudian nanti tumbuh. Nah, saat tumbuh ini itu nanti jadi pohon. Jadi beberapa seperti anakan ya. Jadi misalkan ini jadi pohon besar, terus ini tumbuh lagi. Nah, ini jadi raft. Itu sangat menarik sekali ya. Jadi unik ya. Ya, jadi sangat menarik sekali pohon-pohon raft ini digabungkan dengan konsep-konsep pohon yang sebenarnya tunggal ya. Fosil ini sebenarnya sudah bisa berdiri sendiri ya, pohon tunggal. Tapi nanti ini kita gabungkan bagaimana nanti endingnya ini di sini akan jadi tumbuh pohon baru ya dengan konsep raft ini. Nah, cara penggabungnya bagaimana ini kita teman-teman simak aja. Ya, jadi pertanyaan pertama ini teman-teman harus disimak. Nanti teman-teman diketik di kolom komentar ya, bagaimana tahapan saya membuat ini dan proses-prosesnya. Bagaimana penggabungannya. Nanti teman-teman diketik di kolom komentar. Nah, ini ya, saya ambil yang pertama-tama. Saya ambil beberapa sisi dulu mukanya yang kira-kira menarik ya, angle-nya ya. Nah, ini sebenarnya kurang bagus ya. Nanti kita olah lagi sebenarnya. Ini kita potong, nanti bisa tumbuh akar baru. Nah, ini menarik ya. Kalau diposisikan gini, nah, kemudian, nah ini untuk arah ke sana. Nah, kita bagian sini atas ya. Jadi seolah-olah satu pohon ya. Jadi nanti sini kosong, kemudian ini ada pohon baru ya. Nah, ini nanti kita posisikan seperti ini. Kita arahkan gini. Ya. Nah, untuk awal kita nanti ada proses pengawatan, juga nanti ada sulam akar ya, terus kita ada cor ya. Nah, pokoknya simak aja teman-teman. Ini diposisikan, cari akar yang mati ya. Ketemu pas akar yang mati, nanti kita kawatin dan proses pengecoran. Nah, pengecoran ini nanti menggunakan semen dan proses
pengecoran ini juga jangan sembarangan ya teman-teman ya. Kita juga perhatikan posisi-posisinya ya. Ini salah satu ininya, nanti kita ambil apa sini ya, kita bisa lihat. Kalau sini ya, kita hanya ini dulu, percobaan dulu. Ini kalau nanti di sini ininya akan nabrak ya, ketika ada pohon sini tabrakan sama ini. Jadi ini untuk tajuk akhir aja, tajuk akhir. Nanti mungkin sini ya lebih bagus sini ya. Ini lebih nggak kelihatan ya. Nah, di sini. Oke, sementara ini saya bor dulu ya. Kita ambil sini dulu. Jadi nanti kita masukin kawat dulu. Kawat ini walaupun ini masuk di dalam ini nggak apa-apa ya, tidak karatan. Jadi tidak bisa karatan. Kita bisa sini ya tadi ya. Oke. Jadi penggabungan ini juga teman-teman juga harus diperhatikan, nggak asal gabung tapi kita lihat seperti ini. Nah, celah-celahnya ini ya, bisa kayak sama gitu, ada dudukan gitu, jadi saling ngunci. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih tampilannya. Nanti yang ini kita tanam. Nah, kalau kita langsung konsep penanamannya dengan pot yang landscape ya, karena ini. Jadi ini nanti fleksibel, bisa ditambahin lagi ya teman-teman ya. Bisa kita mainkan lagi seperti ini. Nah, kalau kurang sini bisa satu pohon lagi. Nah, kalau berjalan waktu kita melakukan dulu semua. Ya, kita ambil seperti ini. Jadi nanti ini paling atas ya. Nanti kita lihat pertumbuhan berikutnya, progresnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa terus pantau terus perkembangannya. Nah, seperti ini. Jadi karena ini konsepnya semacam kayak fosil ya, jadi digambarkan konsepnya seperti gundukan karang batu. Jadi sini atas, nanti sini ke bawah. Ya, jadi macam-macam teknik grouping ini ya. Nah, ini nanti kita tanam seperti ini. Kita gunakan media yang sebelumnya aja ya, karena masih proses dari dasar ya. Kita ambil dulu ini. Jadi karena pot ini hanya tinggi 1 cm, jadi saya tidak ada lubang ya potnya ini. Nah, karena supaya bisa menyimpan air. Nah, ketika tipis kan nggak masalah, dia nggak menggenang ya, airnya cepat kering gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi sekaligus ini juga langsung men-setting posisi penanamannya ya. Ini karena ini melebar, nih kita tanam seperti ini dulu, dikawatin dulu ya. Ini saya gabungkan dulu ini agak. Kemungkinan ada beberapa yang akan nantinya kalau udah ini kan dilepas lagi ini. Ada yang ditanam, ada yang sana.
teman-teman ya. Nah, saat udah ada media seperti ini, kita gunakan semen ya teman-teman ya. Kita pakai semen itu untuk bagian-bagian apa yang kesannya nanti bisa diukir ini ya. Jadi kita menanam akar gini aja. Nah, seperti ini. Jadi akar ini jangan di semen semua. Jadi kesannya tuh nanti ini jadi batu. Ya, kita bikin batu dari semen ini. Batu buatan ini. Ini nggak apa-apa. Semen ini kan punya kadar air ya. Jadi ketika nanti sudah kering pun dia lembab ya, basah. Dia bisa menyimpan air. Masukin aja. Ini untuk pertama nggak apa-apa, kita tutup agak sedikit ya, penampilannya agak kasar, tapi nanti kita finishing akarnya ditampilkan lagi. Jadi ini bagian dalamnya ini akar masih ada ya, jadi hanya luarnya aja. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti ditutup. Kita bisa nanti kita update lagi proses finishing ya. Bagaimana nanti udah kering, kita pakai finishing akar batu-batu karang lagi bisa. Nah, tapi ini karena medianya kecil, istilahnya bonsai mini ya. Karena untuk batu kecil kan juga sulit ya, bisa aja tapi lumayan. Kalau sekecil-kecil ini agak lumayan sulit. Kita masukkan ini kawatnya, tutup aja ya. Jadi nanti gestur daripada bentuk akar ini kita juga pertegas dengan bentuk semennya ini. Ya, jadi ini ada tetap akar ada ya teman-teman ya. Nanti kita pakai ini lagi ya, bertahap. Nah seperti ini. Kita bisa lihat kan. Nah ini kita nanti seolah-olah kan akarnya ini sudah melilit di batu ya. Bahkan ini nanti yang diekspos akarnya kelihatannya masuk ke dalam mencengkeram batu. Nah, kita ukir lagi. Jadi untuk awal seperti ini. Kita bisa tanam dulu. Nah, ini udah hari sudah mulai mau hujan ya. Nah, sementara seperti ini. Nanti progresnya beberapa minggu ke depan saya akan ini lagi ya, tampilkan lagi untuk proses finishing ininya, akarnya, dan juga ada beberapa tambahan-tambahan mungkin batu karang dan juga sulam akar yang memperkuat karakter semacam pohon di dalam satu situasi bencana atau erosi ya, erosi tanah ya. Jadi alamnya erosi, terus akarnya pada keluar. Nah, terus kita pakai extension ya, jangan lupa extensionnya kita pakai dulu. Nah, sementara kalau baru menanam, kita usahakan medianya itu full dulu supaya kesehatannya tidak terganggu ya pohonnya ini. Nah ini semennya nggak apa-apa, jadi kan warnanya akan bagus. Jadi lebih natural. Semennya masih basah nggak apa-apa. Nah, makanya untuk penyemenan ini jangan maksimal dulu. Yang penting kita usahakan bisa mengunci antara pohon satu dengan yang lain ya. Nanti baru di finishing lagi dengan sentuhan-sentuhan akar dan bebatuan ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini buat teman-teman. Untuk tayangan yang kedua
bisa disimak video ini, kesannya apa ya, kesannya aja ketika apa melihat nonton video ini seperti apa, diketik di kolom komentar ya. Ya seperti ini proses dasar membuat bonsai konsep grouping ya. Nah seperti ini. Nah, nanti kita olah lagi di minggu-minggu yang akan datang. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di tayangan selanjutnya.